Kalau nggak ada internet mungkin kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, bener kan? Jadi apapun yang kita lakukan, apalagi yang berbau dengan bisnis tuh sangat kuat erat sama internet. Kita bikin konten lah, kita bikin iklan lah, kita bikin apapun di Instagram tuh menghasilkan, tapi itu internet yang jalan sebenarnya, ya kan? Kita cuma sebagai pembuat idenya aja, misalnya kita mau bikin iklan apa, kita mau bikin konten apa dan segala macamnya, tapi yang menjalankan itu semuanya sebenarnya internet itu sendiri. Pada saat internet itu mati, itu tidak ada orang yang bisa melihat apa yang kita kerjakan, ya kan? Nah, artinya memang internet ini sangat erat sama kehidupan kita. Nah, tadi Rada juga bilang benar, kalau kita pakai satu provider yang kita bayar ke Telkomsel, kayak saya sama nih, kita sama nih pemakaiannya. Saya ini bayar handphone ini sebulan itu sekitar 600-an lah, 500, 600, 500, 600 satu handphone. Artinya saya hanya membayar sekitar 6 juta per tahun ke satu provider saja. Satu provider nih, cuma Telkomsel. Pada saat kita lagi ngalamin kesusahan sinyal Telkomsel, ya udah kita mati kutu deh, nggak bisa mau ngapain kan gitu. Terus udah gitu kita nih bayar selalu full nih setiap sesuai tagihan, tapi kadang kita pakainya nggak full. Percaya nggak, kadang-kadang kita bayar nih tagihannya 500.000, kita bayar 500.000, tapi kita pakainya nggak full. Kadang-kadang pada saat kita lagi ke hotel nih, kita pasti pakai wifi hotel, ya nggak? Kadang-kadang kita di rumah pakai wifi rumah, tapi kita bayar full, kita tidak pakai maksimal, tidak pakai full, artinya kita tetap rugi ya. Nah, jadi ini yang lagi kita bangun sekarang nih. Saya, Randa, Dr. Vivi lagi bangun bisnis ini. Nah, ini sekarang kita coba presentasikan ke Mas Zen, ya kan, ke Mas Zen nih. Sebentar sedikit coba buka pikirannya ya, kira-kira ini bagus atau enggak nih. Kita jalanin bertiga. Saya di sini udah 1 bulan. Di sini Dr. Vivi juga 1 bulan karena saya bareng. Anda berapa minggu? Mulainya baru berapa hari? Ya, baru beberapa hari lah. Saya sendiri persis jalanin ini 1 bulan. Nah, saya mau ceritain dulu sedikit tentang kekuatan si produk ini dari video reel ya. Kita harus lihat video reel supaya kita lebih menarik. Nih, ada satu pasien saya ini namanya Pak Dedi. Nah, ini satu pengguna tren, dia pilot. Jadi dia lagi terbang ke India ceritanya. Dia bilang, ini saya mau gunain di India, bagaimana nih? Nah, pada saat dia sampai ke bandara, dia captain, dia di India ya, India. Dia nyalain si mobilnya, kita lihat langsung keluar 4G dan sinyalnya kencang. Ini di India nih, artinya dia sudah menangkap sinyal provider terbaik di India yang kencangnya. Nah, dia buka Google Maps begitu cepat, tak langsung buka India. Kita kan sering naik pesawat, pada saat kita turun pesawat tuh pasti kita semua udah sibuk tuh nyalain handphone, tapi lama biasanya kan, koneknya lama kan, suka kadang lama banget sih, karena memang berebutan sama radiasinya si pesawat. Tapi tren, karena dia menangkap sinyal BTS terdekat, terkuat, sehingga dia bisa aktif dengan cepat. Inilah kecanggihannya. Ini salah satu yang kita lihat nih. Ada orang yang melihat ini adalah wah canggih, wah keren, tapi kalau pebisnis akan lihat ini adalah wah peluang. Itu dulu tuh ya. Terus yang kedua, ini karena kita belum bisa keluar negeri, jadi ya orang-orang ini beruntung nih, kayak ini pramugari, dia lagi di luar negeri, dia bilang nih, ini aku coba di Ginza ya, kalau di Ginza bagus, artinya ini Ginza nih kalau kita seperti biasa normal, ini kan padat rame. Pernah nggak kita ngalamin di suatu konser rame susah sinyal? Pernah nggak tabrakan sinyal tuh, karena di tempat yang rame itu bisa sinyal tuh down biasanya, putus. Nah, di Ginza ini kan tempatnya paling ramai nih biasanya, nah itu sinyalnya suka putus. Ini dicobain nih kalau lagi sepi aja. Nah, kan? Ini di Ginza, di Jepang, dicobain tuh kan. Nah, dia keluar sinyalnya 4G dan full ya. Terus kita perhatiin, nah itu ada kayak tanda panah naik turun, artinya dia sedang auto switch mengganti ke sinyal terkuat. Dia sedang sambil mencari. Nah, kenapa dia nggak menyebutkan sinyal apa yang ada di situ? Misalnya di Jakarta nih, yang kencang Telkomsel, terus nanti dia pindah ke tempat lain yang kencang Telkomsel lagi, dia pindah lagi yang kecil Telkomsel lagi, ini Telkomsel mulu, Excel jelek nih berarti. Nah, kita akan skeptis terhadap satu produk itu, si provider itu, sehingga provider itu jadi jelek. Nah, itu tidak dibolehkan. Jadi kita hanya bisa dikasih tahu dari tanda sinyal yang turun. Kita nggak tahu yang mana yang kencang, artinya kita terbantu dengan sinyal aja. Kita nggak mesti tahu itu jelek itu bagus, itu jelek itu bagus, gitu ya. Nah, ini di Ginza tuh sinyalnya bagus.
Nah terus udah gitu udah dikirim-kirim video, belum pernah lihat sama sekali? Belum, oke. Nah ini ada satu teman dia bilang ini gue cobain tes stres ya. Tes stres itu apa? Tes stres itu gue pengen tahu nih sekuat apa nih produk. Artinya dia mau gunain ke beberapa device yang dia punya. Ya kan katanya bisa 10 device kan. Dia cobain ke semua device yang dia punya nih, kita lihat ya. Ini dia cobain segila-gilanya lah dia langsung tes. Kencang ya buat game. Nah, game ini terkenal game berat kan. Kalau kita game perang-perang ini kan berat banget nih. Di komputer pula lagi nyalainnya, bukan di handphone. Ya kan dia pakai game. Nonton YouTube berbarengan. Nonton Netflix ini berat loh. Di TV berbarengan. Ya, ini nggak kaleng-kaleng. Handphonenya dia tuh nyala kan. Asal ngomong nih, kita udah nyoba nih. Nah, kita lihat doang. penggunanya. Ya, angkatnya yang udah dimasukin tuh. Oh iya. Ya, Enam. main nih. 6 device. Game yang terkenal berat nih. Ya. Aman bang ya? Aman. Siap-siap ya, biar cepet ya. Nah, itu. Terus ada satu lagi nih, kalau kita dokter, karena kita tahu nih di rumah sakit itu ada satu ruangan, namanya ruangan yang ada timbalnya, itu nggak boleh masuk radiasi lah, gitu, karena ruangan itu sangat bahaya, radiasinya tinggi, jadi nggak boleh saling masuk gitu. Nah, ini dia cobain di ruangan timbal nih, ruangan. Ini teman saya nih dokter, namanya dokter Ali, teman kita, namanya dokter Ali. Dia cobain test kit tadi sampai 30-an lebih kan, dia pakai tren. Nah, itu modelnya. Oke ya. Ini kita beberapa video lagi supaya agak puas sedikit. Nah, ini kemarin ada yang lagi di Dubai. Udah lihat belum yang di Dubai? Dubai udah. Udah ya. Nih, dia lagi di gurun pasir yang dulu deh. Aku lagi di Dubai nih, terus tahu nggak kemana-mana aku nggak perlu repot-repot nanya wifi, minta wifi ataupun disingkat di sini. Aku cukup bawa tren. Cukup kamu bawa tren di mana-mana, kamu udah punya sinyal di sini. Dan nggak perlu repot-repot lagi untuk minta wifi sama orang atau minta wifi hotel yang kadang lemot. Nah, gara-gara aku pakai tren, jadi semua bisnis juga lancar, nggak ada gangguan semuanya. Thank you, Tren. Ini di Dubai ya. Ya, dia videonya ada 2, tapi kita tinggal 1 aja sama 1 lagi. Ini terakhir. Halo guys, lo percaya nggak? Ini tren sangat-sangat bagus guys. Kita di tengah gurun pasir, gua masih bisa WhatsAppan, masih bisa Instagram, Ini bisa Dubai juga, live, gurun pasir. dan sinyalnya masih kenceng guys, masih kenceng 4G guys. Kita benar-benar di tengah gurun. Gua nggak mau ini semua ada di tengah gurun guys. Ini tren apa? Dijago bikin konten. Guys. Nyesel punya game. Bukanya. Nah, lampu. Tuh orang mesti beli. Tuh. Ini mantap. Nah, jadi kalau kita lihat dari video-video ini kan banyak pikiran orang yang beda-beda. Canggih nih, keren nih, gue harus punya nih. Tapi bagi seorang pebisnis yang dilihat cuma satu, peluang. Orang lain mungkin lihatnya, wah gue punya nih, biar keren, gue pakai nih, gue pakai nih. Tapi kita pebisnis harus lihat peluangnya. Ini gede banget peluangnya. Nah inilah, ini dia tren. Ini yang lagi kita kembangkan bareng-bareng sama Randa. Nah, kenapa internet? Kita balik lagi ya. Tadi Randa juga udah jelasin, tapi mungkin kita ikutin slide-nya. Kenapa internet? Karena sekarang semua terhubung dengan internet. Bayangin nih, mungkin di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, yang tadinya di rumahnya itu nggak kenal yang namanya internet. Dia masa bodoh dengan internet, tapi karena anaknya harus sekolah di rumah, mau nggak mau dia harus ada internet. Kalau nggak anaknya nggak bisa sekolah, nggak bisa ujian, bener gak? Mau nggak mau dia harus ada ini internet. Nah terus kita bayar-bayar apapun, kita sekarang jarang lah ke ATM kecuali kita ngambil uang cash, bener gak? Tapi kalau untuk transfer pasti kita dalam 1 hari lebih dari 2 kali kita melakukan transaksi bank. Ya nggak, kita bayar apa, artinya kita menggunakan si internet lagi. Nah terus bisnis kita juga ya tadi lah, ini pebisnis udah pasti tahu, paham banget, pasti kita menggunakan internet ya kan. Terus kita mau googling apa nih, mau cari apa namanya alat fitness atau apalah ya kan, kita pasti nyarinya di googling. Oh kalau buat gedein ini apa nih, gedein ini gitu kan, kita googling. Nah ini apalagi nih, konten dan segala macamnya di medsos ini lebih kencang nih kita pakai untuk mengstimulus kita punya
si bisnis kita dan segala macamnya lah. Artinya internet ini sangat besar peluangnya, sampai populasinya kalau kita lihat di Indonesia saja itu lebih dari 200 juta pengguna. Artinya sudah lebih dari 75% dari penduduk Indonesia menggunakan internet. Nah, kalau kita pebisnis pasti yang kita lihat apa? Peluang. Bener ya? Terus di dunia sendiri udah lebih dari 5 miliar. Ya kan? Artinya kita punya peluang yang dua nih yang besar nih. Pertama Indonesia, kedua dunia. Kita lihat dulu di Indonesia aja, kita besarin dulu. Artinya peluangnya sangat besar nih. Ya kan? Kalau kita nonton TV nih tiap pagi itu di CNN atau apa, itu semuanya sekarang sedang memberitakan melonjaknya pengguna data internet, melonjaknya pengguna data internet, keuntungan yang didapatkan oleh provider sekian miliar, 1,9 triliun, bukan main-main gitu loh, ya kan? Nah, kenapa? Karena internet itu sudah menjadi habits, makanya penggunanya begitu besar. Nah, kayak kita nih lagi sama teman-teman gitu, sama keluarga lagi makan, pasti instastory dulu, ya kan, foto-foto. Sampai kadang-kadang tuh kita misalnya lagi sama pacarnya atau apa, dia foto-foto, kita sebel juga kan, mau makan apa mau foto-foto sih gitu kan. Harusnya instastory dulu. Baru nyampe instastory. Iya ya, seperti itulah. Artinya internet itu tidak terputus dari nafas kita tuh. Bener kan, sampai sebegitunya gitu loh. Terus sampai kita lagi nonton Netflix bareng keluarga atau apa tuh tetap kadang-kadang lihat handphone. Nah, bangun tidur nih, ini adalah mood boosternya kita biasanya. Pada saat kita bangun tidur, kita biasanya suka lihat handphone dulu. Ada berita apa nih? Kalau misalnya ada bisnisnya bagus atau kerjaan kita lancar di pagi harinya, ini lu dapat job nih, pasti mood booster kita lagi seneng nih, senyum ya kan. Terus kalau misalnya hari ini nggak dapat ini, misalnya nggak dapat apa gitu, jelek lah, artinya berita-berita nggak bagus, mood booster kita turun kan. Nah, artinya bangun tidur kita tuh yang membuat mood booster kita baik itu adalah si internet tadi, ya kan. Ya jadi internet tuh bener-bener luar biasa banget ya. Nah, terus sampai kita kalau lagi ngumpul sama keluarga itu juga sama lagi, teman-teman nih makan. Nah, yang paling parah nih ya, yang paling parah kalau kita lagi nyetir mobil itu Korlantas itu udah buat peraturan bahwa dilarang menggunakan handphone pada saat nyetir. Bener gak? Artinya pada saat kita nyetir, disitulah kita terputus dengan internet. Tapi bayangin nih, kalau kita nyetir, kita pasti pakai Google Map, ya kan? Benar. Artinya internet itu pun tidak terputus dari kehidupan kita sehari-hari. Dahsyat ya, internet yang udah dibikin larangan, jangan begini, tapi ya kita tetap terkoneksi karena kita sebelum jalan mau kemana sih alamatnya? Oke, Sherlock ya, Sherlock, internet itu jalan kita bawa mobil gitu loh. Nah, lanjut ya. Nah, inilah masalah-masalah yang sering terjadi. Tapi kita harus tahu masalahnya apa biasanya sih internet. Kalau kita mau bisnis internet, kita harus tahu masalahnya dan kita harus mengambil solusinya. Supaya solusi itu menjadi peluang, benar ya? Nah, masalah yang sering timbul itu 3 masalah ini nih. 3 masalah ini, yang pertama kehilangan sinyal atau yang disebut dengan blank spot. Kita telepon WhatsApp nih biasanya kalau di jalan tol, tiba-tiba mati. Terus kita lihat, menghubungkan, reconnecting. Artinya kita hanya terkoneksi dengan satu provider aja. Pada saat kita jalan, ternyata itu BTS-nya hilang, ketemunya BTS yang kita tidak punya providernya. Misalnya Telkomsel nih, begitu kita jalan adanya Excel. Mati dia punya kita karena kita nggak punya Excel. Nggak mungkin dong mati kita nyalain yang Excel kita. Ribet banget. Mati lagi kita nyalain yang Indosat kita. Itu sangat ribet kan. Nah, solusi ini yang mau dicari. Lalu kebanyakan orang untuk menutupi kekurangan ini, dia menggunakan beberapa kartu, beberapa handphone untuk menutupi kekurangan tadi si internet tadi, ya kan. Jadi dia pakailah si merah yang Telkomsel, si kuning si Indosat. Tujuannya itu, misalnya kita lagi bisnis kan, kita lagi di daerah, telepon ke Excel kita susah. Telepon ke Simpati gue aja deh, ini jelek banget sinyalnya nih. Simpati. Telepon ke Indosat gue aja deh, jelek banget nih. Aduh, ribet banget sama lu deh, gue telepon toko lain aja deh, ibaratnya gitu kan. Jadi kita kehilangan bisnis bisa gara-gara ini. Ya kan. Terus yang ketiga, ini yang paling sering, hampir dari 80% pengguna telepon itu mengalami lowbat. Makanya bagian dari kita pasti ada yang bawa power bank di tasnya. Atau nggak kita ngecas di mobil lah, atau apapun itu. Artinya kita bisa ngecas handphone ini lebih dari 1 kali sehari, 2 kali, ya kan. Nah, kalau ada satu produk yang bisa menyelesaikan 3 masalah ini, artinya itu bukan canggih, tapi peluang buat kita. Karena kita pebisnis nih, ya kan? Nah, ini dia, tren. Kita kasih namanya tren. Tren itu dibuat sesimpel mungkin, sefamiliar mungkin, gampang disebut. Lu pakai apa tren? Pakai tren. Itu apa sih tren? Tren, tren banget nih, kita tren ini. Jadi nge-tren segala macam. Nah, kita akan tren pakai tren ini, gitu kan. Nah, ada apa aja di dalam satu modem ini? Tadi si Randa udah jelasin, tapi mungkin kita ulang lagi.
Dalam satu modem ini kecanggihannya adalah ada 1000 provider lebih di dalam satu genggaman kita. Artinya kita di Indonesia sampai kemanapun kita akan aman dengan ini tanpa mengenal blank spot. Pada saat kita keluar negeri, kita ke Jepang, tadi udah lihat videonya, kita ke India, kita ke Dubai, kita ke Korea, kita kemanapun, Singapura, Malaysia, sudah aman dalam genggaman kita. Kita nggak pusing lagi mikirin, aduh besok gue sampai sana gue pakai apa ya, kartunya apa ya, ininya apa ya. Nah itu yang kita lihat, bukan canggihnya tapi peluangnya. Biarkan aja nih si perusahaan yang mikirkan kecanggihannya, yang kita pikirkan peluangnya yang luar biasa, bener gak? Nah terus yang kedua, dia menjadi power bank. Jadi kita nggak perlu lagi bawa power bank, tas kita nggak usah penuh-penuh dengan si gadget lah. Dengan ini aja kita udah punya power bank, ya kan? Bayangin nih kalau udah banyak orang yang gunain ini, nanti modem di setiap kita kumpul semuanya orang ada kuning, ada merah, ada kuning, ada merah. Oh, apaan sih yang belum pakai, kan kepo kan? Akhirnya dia beli gitu loh. Nah sekarang belum banyak orang yang pakai ini, kita duluan, kita menjadi pelopor duluan yang menggunakan ini. Nanti pada saat ini meledak, kita udah jadi apa di sini, itu ya. Oh iya, grand openingnya baru tahun depan kan? Tahun depan grand opening, openingnya baru tahun depan. Baru soft launching Maret kemarin. Maret kemarin. Nah lanjut ya. Yang ketiga,